wabarakatuh. Hello everyone. On this occasion, I will present material about part of speech. 1. Definisi part of speech. Part of speech in English means types of word or word classes. They are called part of speech because they are part of speech. All part of sentences atau remember sentences in quick are sentences that are spoken, not written down. So, the words are the basic ingredient in a sentence building, not the function of the word in the sentences. Because our word can have several more than one foundation in a sentence. MC Groger 2009 menyatakan bahwasanya semua bahasa terdiri dari ribuan kata dengan jenis atau kelas yang berbeda antara satu dengan yang lain. Kata-kata tersebut diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis kelas yang berbeda, terdiri dari noun atau kata benda, pronoun atau kata ganti, verb atau kata kerja, adjective atau kata sifat, adverb atau kata keterangan, proposition atau kata depan, conjunction atau kata hubung, introduction atau kata seru. 2. Purpose part of speech. Purpose of part of speech in a synthesis consists of several types of words. In Indonesia, we study SPOK, and in English we learn part of speech. Part of speech is part of grammar, so why shall we learn grammar? Jawaban yang tepat adalah agar kita bisa mengetahui perbedaan tata bahasa antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Ada begitu banyak perbedaan tata bahasa antara keduanya, yang mana kalau tidak dipelajari, selamanya kamu tidak akan pernah bisa mahir berbahasa Inggris. Hal yang sederhana adalah kata kucing, hitam. Dalam gramatikal bahasa Inggris, warna disebut lebih dulu karena termasuk adjektif. Jika kamu ingin mengartikan kucing hitam ke dalam bahasa Inggris tanpa menggunakan grammar yang benar, maka artinya adalah cat black, yang tentu itu 100% salah. Imagine the same when you want to read your English status on social media, but you read in with the wrong grammatical. As a result, your English confuses ordinary people and can even be looked at. Sinkawan was a black cat, English the correct color is mentoid first. Then the correct one is black cat. Those are the small grammatical differences between English and our language. There are so many differences that we have to learn. Ya, semakin tidak dipelajari malah semakin menyulitkan kita dalam berbahasa Inggris. Maka semakin dipelajari akan semakin membuat kita paham di mana letak perbedaan dan kemudian kita bisa mengaplikasikan ke dalam reading atau speaking kita. 3. Type or part of speech. A. Noun. The first type of word I am going to describe in nouns. To understand about noun, you must know that the type of noun in English consists of concrete noun and abstract noun. Concrete nouns are divided into 4 groups, named as follows. A. Kata benda nama diri atau proper noun. 1. Nama orang, misalnya Rico, Thomas, dan Tamara. 2. Nama-nama geografis seperti A. Nama negara, misalnya Indonesia, India, dan Thailand. B. Nama benua, misalnya Asia, Afrika, dan Eropa. C. Nama gunung, misalnya Himalaya, Bromo, dan Krakatau.
Nama sungai misalnya Bengawan, Solo, Tigris, dan Nil. Nama kebangsaan misalnya Indonesia, Italia, dan India. Nama hari misalnya Monday, Wednesday, Saturday. Nama bulan April, Agustus, Mei, Juni. Common nouns. General nouns have the meaning of a noun that is used to refer to objects that we often encounter in everyday life, such as box, tables, bags, and. Material noun. This type of noun refers to things which are material in our daily environment. For example, gold, silver, bronze, eggs. Kata benda kolektif atau kolektif noun. Kata benda kolektif adalah jenis kata yang merujuk pada pengertian benda yang bermakna majemuk, berjumlah lebih dari satu, biasanya merujuk pada kumpulan orang, sekawanan hewan atau benda, seperti pada kata grup dan community yang mengacu pada kumpulan orang. Setelah pembahasan tentang kata benda berwujud, concrete noun. Sekarang kita beralih ke kata benda yang tidak berwujud atau abstract noun, yang berarti kata benda yang tidak bisa dilihat dan diraba, seperti halnya dengan kata benda yang berwujud. Kata benda tidak berwujud ini biasanya cenderung merujuk pada pengertian yang tidak terlihat oleh panca indera kita, seperti yang tertuang dalam sebuah paragraf berikut. Kata-kata yang digarisbawahi adalah contoh-contoh dari kata benda yang tidak berwujud. Terdapat beberapa aturan untuk membentuk kata benda yang tidak berwujud atau abstract noun. Antara lain dapat dibentuk dari kata kerja atau verb, kata sifat atau adjektif, dan kata benda atau noun sendiri. Penjelasan tentang aturan pembentukan kata benda tidak berwujud ini saya uraikan ke dalam beberapa kolom berikut ini. Hal yang perlu Anda ketahui dalam pembentukan abstrak noun dari kata kerja dapat dilakukan dengan memberikan akhiran min, ion, ence, atau ence action, or the y, or r, atau al pada akhir dari kata kerja. Example, aids atau bertindak, kita beri akhiran ion menjadi action atau tindakan. Kemudian connect atau menghubungkan, kita beri akhiran ion menjadi connection atau hubungan. Argue atau berdebat, kita beri akhiran min menjadi argumen atau perdebatan. Adjective. The second type of word I describe next is an adjective. Before going into detail about what kids or type of adjective, I need to explain the definition of adjective. Adjective is a word that has a function to describe a noun. Biasanya kata sifat dalam bahasa Inggris diletakkan sebelum noun baik yang berupa kata benda yang bisa dihitung atau countable noun, maupun untuk kata benda yang tidak bisa dihitung atau uncountable noun. Saya akan memberikan contoh-contoh kata tersebut untuk memperjelas pemahaman Anda. Kata-kata yang tercetak miring adalah contoh-contoh dari kata sifat berikut. Interesting yang bercetak miring, magazine ialah majalah menarik. New yang bercetak miring, trend menjadi tren baru. Large yang bercetak miring, garden kemudian menjadi kebun luas. All yang bercetak miring, dictionary menjadi kamus lama. Poisonous yang bercetak miring, gas beracun. Good yang bercetak miring, plan menjadi rencana baik. Verb. Their discussion of words based on their foundation revolves around verb, which have a very important role in English. Dikatakan sangat penting karena kehadiran kata kerja membuat sebuah kalimat menjadi bermakna.
Kata kerja dalam bahasa Inggris terdiri atas 4 bentuk, yaitu simple form atau bentuk dasar yang pertama, simple part bentuk lampau atau yang kedua, past participle atau bentuk lampau yang ketiga, dan present participle bentuk sedang. Dari 4 bentuk tersebut dibedakan lagi ke dalam 2 kategori, yaitu yang tergolong kata kerja beraturan atau regular verb dan kata kerja tidak beraturan atau irregular verb. Regular verb untuk bentuk-bentuk simple past dan past participle ditambahkan dengan akhiran ed. Irregular verb untuk bentuk simple past dan past participle tidak perlu ditambahkan dengan akhiran ed. The adverb in accordance with the name of the word which I will describe here, namely information. You can use that this word is related to information that can be added in instance. To clarify your understanding, I need to put forward the tips of adverb was are as follows. 1. Adverb or manner atau kata keterangan cara untuk menerangkan suatu pekerjaan atau cara terjadinya sebuah peristiwa, dibentuk dari kata sifat dengan menambahkan akhiran ly. Terdapat bentuk khusus karena memiliki bentuk yang sama dengan adjektif. Contohnya easily, briefly, quickly, calmly, kindly. 2. Adverb of place atau kata keterangan tempat untuk menerangkan tempat terjadinya suatu kegiatan atau peristiwa. Contoh, here, upstairs, on the table, in Palembang. 3. Adverb of time atau kata keterangan waktu untuk menerangkan waktu terjadinya suatu kegiatan atau peristiwa. Contoh, now, after, lately, recently, tomorrow, morning. 4. Adverb of frequency atau kata keterangan frekuensi untuk menyatakan atau menerangkan seberapa sering kita melakukan suatu kegiatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh, always, usually, frequently, often, seldom, scarcely. 5. Adverb of currently. 5. Adverb of currently untuk menerangkan keseluruhan kalimat dan biasanya menggambarkan pikiran atau pendapat si pembicara yang bertujuan untuk memberikan penegasan atau penegakan pada suatu yang dibicarakan. Contoh, actually, apparently, possibly, unfortunately, eventually. 6. Adverb of degree untuk menerangkan kata sifat atau kata keterangan itu sendiri yang menunjukkan tingkatan atau derajat suatu keadaan. Contoh, absolutely, almond, and not partly, perfectly, nearly. Kata ganti atau pronoun. Pronoun adalah pengganti dari kata benda atau orang yang terdiri dari ye, he, she, it, they, this, her, him, it, dan seterusnya. Example, pada kalimat John is an intelligent student, the kata ganti John berubah menjadi he, dan kalimat tersebut menjadi he goes to school daily. He study at lot. He is making preparation for examination. He will get high mark examination. Example, he, she, it, they, you, I, we, who, him, her, dan lain-lainnya.
Pronoun bias dibagi dalam beberapa kelompok berikut ini. Personal pronoun e, g, I, you, he, she, it. We, wo, me, him, her, them, home. Person, egi, your, mean, his, her, or their. Reflexive pronoun e, g, myself, himself, herself, itself, yourself, ourselves, and themselves. Recursive pronoun e, g, h, ordinary, on, out, here. Relative pronoun e, g, wo, whom, was, with, that. Documentary pronoun e, g, this, that, those. F. Kata depan atau proposition. Proposition adalah kata yang menunjukkan hubungan antara kita, benda, atau pronoun dan kata lainnya dalam kalimat in, on, at, to, which, under, about, in, intro, by, of, at. Proposition selalu digunakan sebelum kata noun atau pronoun yang menunjukkan hubungan dari kata-kata tersebut dengan kata-kata lain dalam kalimat. Example, she comes by bus daily. He opened the lock with key. G. Kata hubung atau conjunction. Conjunction. Fanboy, for, and, nor, but, or, yet, so. Example, you are supposed to while on the street or the see the wall. Correlative conjunction. Example, but, and, not only, but would also, not her, nor at her, or. Example, but Jim and Roberto were standing outside. H. Ekspresi atau emosi, atau juga disebut intonation. An intonation has no grammatical relation to the rest of the sentence. Seperti wow, yippee, hurrah, alias aha. Example, oh, this hot, I went swimming. Okay, thank you for your attention. See you.